Hai teman, saya Fajar Zikrael Aufa, biasa dipanggil Zizi. Dan saya berasal dari Sekolah Indonesia Riyadh, tingkat SMP. Teman-teman, ada nggak yang pernah begadang terus bangunnya jadi kesiangan? Itu nggak baik loh guys. Nah, saya ada bikin cerita nih, judulnya Nina Bisa Bangun Pagi. Pukul 9 malam, Bunda pergi ke kamar Nina untuk mengingatkan Nina agar segera tidur. Nina sayang, sudah malam, ayo tidur. Iya Bunda. Lalu Bunda keluar kamar. Tapi rupanya Nina nggak langsung tidur. Nina malah lanjut scrolling TikTok sampai jam 12.30. Bunda keluar lanjut scrolling TikTok. Lalu Lina yang melihat jam sudah menunjuk setengah satu, Nina pun langsung terperangkap. Udah jam setengah satu. Tidur nggak ya? Gak usah tidur deh, masih belum ngantuk juga sih. Udahlah, lanjut scrolling. Dia lanjut scrolling TikTok sampai ketiduran. Paginya, Bunda yang ingin membangunkan Nina kaget melihat Nina yang masih tidur. Padahal biasanya, bahkan dulu, Nina subuh sudah bangun loh. Nina, ayo bangun. Nina, menit lagi. Nina, ayo bangun. 5 menit lagi, Bunda. Begitu seterusnya. Akhirnya Bunda menyiapkan sarapan. Dan jam sudah menunjukkan 7 kurang 15 dan Nina baru terbangun. Ini jam berapa? Loh, udah jam 7 kurang 15. Aduh. Aku hari ini pakai baju apa ya? Baju ini aja. Terus baju pramuka, terus buku bawa semua. Jangan takut berat. Udah, satu buku aja buat tulis. Dah. Terus mandi. Lanjut, Nina langsung ambil handuk dan pergi ke kamar mandi. Tapi Nina kebingungan. Mandi enggak? Enggak. Udah telat sih, udahlah nggak usah mandi. Lagian Bunda sama teman-teman nggak ada yang tahu Nina mandi atau enggak. Udah, Nina mau cuci muka aja. Setelah itu, Nina langsung bergegas memakai seragamnya. Yang ia pakai adalah seragam pramuka. Dan dia langsung pergi ke luar dan menyiapkan sepedanya. Dia hanya berpamitan dari luar. Bunda, ayah, aku pergi dulu. Assalamualaikum. Gitu. Dia langsung bergegas menaiki sepedanya. Bunda yang di dalam rumah pun berkata, pasti begadang ini semalam ya. Aduh. Gitu, Nina bergegas mengayuh sepedanya dengan kencang sambil terus bergumam, semoga nggak telat. Begitu. Tapi sampainya di sekolah, rupanya dia tetap terlambat dan gerbang sekolah sudah tertutup. Aduh, udah ketutup gerbangnya. Gimana ini? Kalau aku nggak masuk sekolah, ntar bolos nilaiku alfa. Saat Nina sedang kepikiran ke mana dia bisa masuk sekolah, dia pun melihat ada pagar di sebelah gerbang sekolahnya yang tidak terlalu tinggi. Dia pun terpikir untuk memanjat pagar itu. Ada pagar, aku naik pagar aja deh. Biar nggak telat, ya semoga nggak ketahuan guru lah ya. Dia memanjat, tapi saat sedang memanjat, dia ketahuan guru. Lalu dia dihukum berdiri di lapangan hingga jam istirahat. Ya ilah, berdiri di lapangan, panas lagi ini. Setelah istirahat selesai, dia masuk ke kelas dan melihat teman-temannya menggunakan seragam batik. Loh, pada pakai seragam batik. Aku pakai pramuka. Ya, salah seragam ini. Terus saat Dina mulai pelajaran, Dina melihat, loh, pelajaran ini, aku salah bawa buku dong. Ada PR pula lagi. Aduh, gimana nih? Kena hukum lagi aku. Dina lanjutkan pelajaran, tapi rupanya dia tertidur saat di tengah-tengah pelajaran. Lalu dia pulang ke sekolah dengan muka dan suasana yang sedih. Lalu Bunda yang melihat itu pun bertanya ke Nina, Nina, ada apa? Nina pun menjawab, Bunda, aku tadi di sekolah terlambat
terus salah seragam, dan salah buku pelajaran juga lupa ngerjain tugas. Bahkan aku ketiduran di kelas, Bunda. Jadi aku dihukum, Bunda. Bunda pun hanya bisa bergeleng-geleng kepala. Lalu Bunda bertanya kembali, Nina tadi malam begadang ya? Nina terdiam. Lalu Bunda melanjutkan perkataannya. Nina tahu nggak, tubuh kita itu butuh istirahat yang cukup. Kalau tubuh kita nggak istirahat, bahkan otak kita tidak mendapatkan istirahat yang cukup, tubuh kita bakal lemas, otak kita nggak bisa fokus, bakal lelah. Nina yang mendengar itu pun kaget. Hah? Jadi aku bikin tubuhku lelah, Bunda? Iya, kamu udah bikin tubuh kamu lelah. Nina pun terdiam dan merenung sejenak. Kalau kayak gini terus, aku gimana gedenya ya? Setelah dia merenung beberapa lama, dia pun meyakini dirinya untuk tidak mengulangi hal yang sama. Jadi saat di rumah, dia langsung menyiapkan buku pelajaran untuk besok harinya. Besok itu pelajaran matematika, Pancasila, bahasa Inggris. Oke, aku siapin. Ini. Simpen tas, terus tugas. Oke, kerjain tugas dulu. Habis itu Nina menyiapkan seragam juga. Seragamnya besok upacara. Besok upacara berarti baju putih biru ya, baju putih biru. Ini terus juga topinya dasi ikat pinggang. Terus apa lagi yang kurang ya? Kaos kaki. Kaos kakiku di mana ya? Oh, ini dia. Loh, kaos kakinya bolong. Aduh, Bunda, kaos kakiku bolong. Bunda yang mendengar itu langsung bergegas ke kamar Nina dan berkata, tenang Nina, Bunda sudah siapin kaos kaki baru. Tada! Gak ada bolong lagi. Wah, Bunda emang the best deh kalau masalah gini. Makasih Bunda. Nina lanjut menyiapkan peralatan dan barang-barang sekolahnya. Setelah itu, ia 2 jam sebelum tidur dia sudah tidak memainkan HP. Jadi dia jam 9 sudah bisa tidur pulas. Pagi harinya pun saat Bunda ingin membangunkan Nina, rupanya Nina sudah bangun dan sudah sholat subuh juga loh. Bunda langsung merasa bangga kepada Nina yang bisa langsung berubah setelah merasa bersalah. Setelah itu, Bunda menyiapkan sarapan. Selagi Bunda menyiapkan sarapan, Nina memakai mandi, memakaikan seragam biru putih tentunya. Setelah itu, ia bergegas ke ruang makan dan sarapan bersama ayah dan Bunda. Nina juga berkata kepada bundanya, Bunda, ternyata enak ya, tidur cepat, bangun cepat juga. Paginya seger gitu loh rasanya, Bunda semangat gitu. Bunda pun tersenyum mendengar Nina berkata seperti itu. Lalu setelah sarapan, Nina menyiapkan sepeda untuk berangkat ke sekolah. Tapi tidak lupa untuk berpamitan kepada ayah dan Bunda tentunya. Akhirnya Nina berangkat ke sekolah dengan rasa gembira dan penuh semangat. Sebelum berangkat, Nina tidak lupa berkata kepada teman-teman yang sedang menonton, teman-teman, kita ini kan anak Indonesia, jadi kita itu harus rajin, giat, dan selalu semangat, juga bergembira untuk belajar. Karena belajar itu adalah hal yang paling penting untuk kita para anak-anak. Nah, sekarang Nina mau berangkat sekolah dulu ya. Dadah, jangan lupa kita adalah anak Indonesia hebat. Oke, bye-bye. Gitu dah cerita dari Nina. Terima kasih sudah mendengarkannya teman-teman.